Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan masuk pada mata pelajaran tasawuf, yang kita di pelajaran tasawuf ini menggunakan kitab Kifayatul Atqiya yang disusun oleh Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Beliau adalah ulama besar dari kota Mekah, yang mana banyak ulama dari Indonesia yang berguru pada beliau, sehingga sanad-sanad para ulama, para kiai, para masyayikh di Indonesia banyak yang nyambung ke Syekh Abu Bakar Syato ini. Nah, begitu juga dengan kitab Kifayatul Atqiya ini. Kifayatul Atqiya ini, syarah Kifayatul Atqiya ini banyak sekali dikaji di pesantren-pesantren salaf, yang terutama pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Baik, langsung saja, ini langsung ke bab, kepotongan ngeloncat ke bab, karena kelas 10 kita juga pakai kitab ini, kelas 11 juga pakai kitab ini, sehingga kita langsung ke bab yang berikutnya, yakni di halaman 84. Kalau di kitab ini, kitab dengan cover ini dengan cover ini, itu ada di halaman 84. Nah, kalau di kitab sampean yang sampean beli terbitan toko Al Hidayah, itu mungkin halamannya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bait yang pertama untuk pertemuan pertama ini. Wajjih kalamal qaumi ghairu mukhtiin wa mu'alliman wakir walasta mujadila. Ini membahas tentang tata krama santri ketika belajar kepada gurunya atau belajar pada kiainya. Wajih madepo wajah siro. Jadi yang pertama, wajah kita itu harus dihadapkan. Kalamal qaumi ing ucapane guru. Nah, guru al qaum maksudnya di sini adalah para ulama. Ghairu mukhtiin hale ora nyalah-nyalahno. Ghairu mukhtiin hale ora nyalah-nyalahno, wa mualliman lan ing wong kang ngulang, wakir mulyakno temen sira, walastalan ora ana sapa sira, mujadilan iku wong kang debat. Nah, ulama Syekh Nazim, pencipta Nazim ini membuat sebuah bait yang ringkas padat tentang tata krama seorang santri ketika ngaji berguru di depan gurunya, kiainya. Yang pertama adalah menghadapkan wajah kepada gurunya ketika pelajaran berlangsung. Nah, sehingga jangan sampai gurunya di sebelah utara, kita menghadap ke selatan. Ngingkur. Apalagi ditinggal ngobrol. Wah, ini sudah bahaya ini ya. Sudah bahaya. Ditinggal ngobrol sama temannya. Sudah enggak menghadapkan wajah ke gurunya. Yang mana yang Mas Ikon? Yang Mas Ikon. Oh iya, Yang ini. Terus ini yang ini ya? Ya. Yang ini. Sudah gak menghadapkan wajahnya ke gurunya, malah ditinggal ngobrol sendiri ya. Kemudian yang kedua, tidak menyalahkan gurunya. Tidak menyalah-nyalahkan gurunya. Sekalipun salah ya. Sekalipun gurunya salah. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau misalnya guru kita ngajarnya itu kok salah gitu? Ya tidak menyalahkan, bahasanya kita itu bertanya. Misalnya begini, misalnya Ustadz ngajar matematika, 3 ditambah 3 sama dengan 10 gitu. Ya. Kita sebagai murid yang sudah tahu 3 tambah 3 itu 6. Tapi guru kita kok mengajarkan 10. Lah itu kita nggak boleh bilang, Ustadz salah Ustadz. Wah, 3 tambah 3 kok 10.
lakarane ngelindur tapi ya itu ya nggak boleh. Nah, caranya bagaimana? Ya begini, tanya ke Ustadz. Ustadz, kok dulu saya waktu dia kelas MTS dulu kok diajar bapak guru saya 3 tambah 3 itu kok 6 ya Ustadz. Kira-kira yang betul mana ya Ustadz? Lah ya, jadi bahasanya itu bertanya. Atau misalnya guru kita itu mengajarkan apa ya yang umum, misalnya contoh kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah di NU ya, di NU guru kita itu mengajarkan bahwa kunut itu bid'ah gitu ya, bahwa orang yang kunut subuh itu bid'ah, berdosa misalnya. Lah itu guru kita itu sebagai murid gak boleh kemudian langsung nyolot menyalahkan guru itu. Nah, terus bagaimana? Ya itu dengan bertanya ya. Dengan nada bertanya. Misalnya ya tadi kayak gitu. Dulu diajarkan begini Ustadz, gimana? Dulu saya pernah baca kitab ini, judulnya ini, dikarang oleh ulama ini, kok bilangnya kunut subuh itu sunnah gitu. Lah, terus gimana ini Ustadz? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti Ustadz akan itu menjelaskan argumen beliau bagaimana yang benar gitu ya. Kemudian tata krama santri yang ketiga adalah menghormati guru. Nah, ini sangat luas sekali ya. Wakir wa mualliman wakir, pada guru muliakanlah ya. Menghormati atau memuliakan. Ini banyak sekali contohnya ya. Banyak sekali. Misalnya yang banyak kita temui di pondok-pondok daerah Kidulan, daerah Kediri gitu ya, daerah Kidulan itu kalau ada gurunya lewat, itu santri itu langsung berhenti ya, berhenti diam, mempersilahkan gurunya dulu lewat. Nah ya, jangan sampai ada guru berdiri kita nyelonong aja lewat di depannya gitu kayak nggak ada siapa-siapa. Itu bentuk penghormatan, pemuliaan kita pada guru. Wah ya seperti yang harus kita akui ya, kita di pondok sini itu, di sekolahan sini itu soal begitu itu masih sangat kurang ya. Ngomong ada gurunya itu lari biasa, banter melayu di depan gurunya. Termasuk ini ya, di Langitan dulu saya itu ingat ketika mondok di Langitan itu santri Langitan itu enggak ada yang berani lewat di depan dalamnya Romo Yai Fakih. Ya, di depan dalamnya Romo Yai Fakih itu ada halaman luas ya, cukup luas, sangat luas lah. Tapi enggak ada satupun santri yang lewat di depan halaman itu, sekalipun agak jauh. Lah di depan halaman itu ada asrama. Lah santri itu kalau mau lewat mesti di belakang asrama itu. Padahal jauh. Dan itu cuma dalamnya loh ya. Apalagi ada yainya. Wah, tambah. Nah, itu bentuk tata krama kita kepada alim, seorang alim, kiai kita, guru kita. Lah itu harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan dengan baik. Dan banyak lagi ya, bentuk-bentuk cara kita memuliakan atau menghormati guru kita. Nanti di kesempatan lain bisa dipelajari di kitab Ta'limul Muta'allim itu. Kemudian walasta mujadilah ya. Walasta mujadilah ini ketika kita belajar tidak boleh debat guru. Tidak boleh debat guru ya. Memang tidak semua guru itu pintar ya. Tidak semua guru itu pintar dan bisa menjelaskan dengan baik. Lah, ada anak-anak tertentu itu yang pintar memang. Yang pintar dan suka baca sehingga secara ilmu itu memang agak tinggi. Lah, orang anak macam ini biasanya cobaannya itu seneng nggodhe gurune, kalau gurune pas gak iso ya. Ya, didebat ya, dipancing-pancing. Lah ini suul adab ini. Murid seperti ini suul adab. Nanti bagaimana akibatnya nanti ada di
di baris berikutnya. Akibatnya santri yang model kayak gitu itu ada akibatnya. Nah, itu dihindari ya, sebaiknya dihindari. Masuk pada halaman berikutnya. Nah, ini ya, 3 akibat jika tidak punya adab pada guru. Nah, fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ora duwe adab ya. Ya, tidak menghiraukan atau menyepelekan tata krama kepada guru. Ini yang berbentuk wajih kalamal qaumi ghairu mukhtiin wa mualliman waqir walasta mujadilah. Yang 4 poin tadi, apa akibatnya? 1, yukaddiru alqalba, butekno alqalba ing ati, garai atine kotor. Nah, ya. Lah nek ati wis kotor piye cah kira-kira akibate? Ora iso nerima perkara apik. Yang kedua, tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, wong antine kotor. Itu kayak kopi lah ya. Yang laki-laki suka ngopi misalnya gelasnya gelas putih, full kopi. Ono watu dicegurno gelas. Kira-kira ketok to gak watune? Ya ora ketok. Ya ora ketok watune kan. Megone kok apa airnya butek. Kayak ati lagi butek. Ati yang kotor seperti itu. Tidak bisa membedakan. Coba gelas putih itu yang isinya kopi, dibuang kopinya. Dicuci bersih, diganti air yang bersih. Nah, diceburi kerikil kecil. Wah, kerikil kecil hitam. Kira-kira kelihatan toh gak itu kerikilnya? Jelas kelihatan ya. Padahal ya itu ibarat hati ya. Hati kalau bersih itu ada kotoran, ada kesalahan, itu sudah sadar orangnya itu. Langsung memperbaiki diri. Nah, kalau sudah bersih begitu ya hatinya bersih gitu, dijak ngamal apik ya gampang. Dijak ibadah ya enteng. Beda dengan orang yang hatinya kotor. Itu akibat yang pertama dari orang yang tidak punya adab pada guru. Kemudian yang kedua, yuballidu dedelake adzihna ing ati, ing utek. Ya. Otak sulit berpikir lah ya. Otak sulit berpikir ya. Bahasa kasar iku goblok gitu ya. Garai wong iku goblok bodoh. Uteke dedel nek basa dhewek itu. Lah ya. Wis dedel ya ora pinter-pinter wis ya. Itu di antara akibatnya. Yang ketiga adalah wa yukhafu lan den wedeni den kuwatirno alaika ing atase sira suul khotimati apa suul khotimah. Dikhawatirkan orang yang tidak punya adab itu nanti matinya suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini ada 3 ya. Ada 3 akibat. Sehingga ini harus kita perhatikan benar-benar ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh bagaimana pentingnya kita punya adab pada guru. Next, adab Imam Syafi'i dan Imam Ar-Rabi' pada gurunya. Kita kenal Imam Syafi'i adalah pendiri madhab Syafi'i dalam bidang fikih. Beliau sampai saat ini madhab Syafi'i ini madhab yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di seluruh dunia. Sementara Imam Ar-Rabi' adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ini ada di halaman 84 di kitab versi cetakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadih bil adillah. Wasallim lan nyerahno sira masrahno sira li ahlillahi maring ahli wong sing parek Gusti Allah, wong sing kenal Gusti Allah. Fi kulli muskilin ing dalam saben-saben barang kang
muskil ladaika ing dalem ngarep sira, ladaihim ing dalem ngarepe ahlillah wadihun iku dadi pertelo bil adillati kelawan pira-pira dalil. Nah, dalam bab ini kita dianjurkan oleh musannif untuk menyerahkan setiap masalah kepada orang-orang yang ma'rifat, kepada orang-orang yang kenal Allah, ya, pada orang-orang yang mukhlis lillah, ya, orang yang mukhlis lillah, sing memang benar-benar hatinya ikhlas pada Allah. Kenapa? Ya, karena di hadapan mereka itu semua masalah akan jelas, akan bisa diudari ya dengan dalil-dalil. Nah, langsung kita loncat pada ini. Wakun muwakkiron li muallimika. Wakun lan ono sira muwakkiron iku wong kang mulyakno li muallimika maring wong kang paring guru sira. Muazziman tur ngegungake lahu maring muallim. Fa inna ta'dhimahu mongko sak temene mulyakno guru iku min ta'dhimil ilmi, setengah saking mulyakno ilmu. Wala yunalu lan ora bisa den perkoleh apa al ilmu illa bi ta'dhimihi, kejaba kelawan mulyakno guru. Nah ya, ini di sini ini penting sekali. Nah, kenapa sih? Ya, apa sih alasan kita harus menghormati atau memuliakan guru? Menurut musannif di sini Imam Sayyid Abu Bakar Syato, memuliakan guru itu sama saja dengan memuliakan ilmu. Sementara ilmu sendiri itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dengan kita memuliakan ilmu, dengan cara memuliakannya. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, ya kita harus menghormati ilmu. Nah, di antara bentuk penghormatan pada ilmu adalah menghormati orang-orang yang punya ilmu, yakni guru kita. Guru kita, para ulama, buku ya, termasuk buku. Ya, itu makanya tidak boleh kita meletakkan buku sembarangan itu ya. Nah, gak boleh buku dilempar-lempar, diinjak, itu harus diletakkan di tempat yang baik, dimuliakan, disamai, begitu ya. Itu bentuk penghormatan kita pada ilmu. Nah, termasuk menghormati alim, guru. Sebenarnya manusia ini semuanya statusnya sama ya. Statusnya sama ya. Tubuh ini apa sih ya? Tubuh ini ya daging, darah, balung. Lah weteng nek dibongkar iku ya padha kabeh. Wong ayu, wong ganteng, wong elek, wong sugih, wong miskin, nek wetenge didedel isine ya apa itu? Ya bau basin. Nek ngentut ya kabeh basin. Nek nguyu ya basin kabeh. Padha, gak peduli sing ayu sing ganteng utawa sing elek, padha kabeh. Lah cuman wong sing isine elek kabeh iku basin kabeh itu bisa berkualitas, bisa naik derajatnya gara-gara ilmu, gara-gara punya ilmu. Sama dengan kertas ya, sama dengan kertas. Semua kertas itu kan sama. Nah, sebelum ditulisi apa-apa ya, sebelum ditulis, ketika kertas itu masih kosong, itu kualitasnya sama. Tapi begitu kertas itu ditulisi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka apa nasibnya? Nasib kertas itu didekap, dikei minyak wangi, disamai, ditaruh di lemari, di atas meja ya, mejanya harus di atas pusar. Nek bawa didekap, gak boleh ditenteng gitu ya, gak boleh dilempar-lempar. Begitu. Tapi kalau kertas yang sama kemudian gawe nyetak koran ya, apa maneh gawe nyetak togel ya, nomor togel. Gak ngerti togel paling sampean iki. Nyetak koran wis mari diwaca gawe ada apa?
dibungkus sego, ya, sego bungkusan. Nek wis mari digawe sego bungkusan ya diuwel diuncalone ndi nek tempat sampah. Lah begitu. Padahal aslinya kedua-duanya itu sama-sama kertas kosong. Tapi nasibnya berakhir, yang pertama berakhir ya, ketika dicetak Quran, ditulis ayat-ayat Al-Quran, nasibnya kertas itu jadi wangi, diletakkan di lemari yang bersih gitu ya. Tapi ketika kertas itu dicetak koran, ya, koran, begitu sudah dibaca dibuang. Ya, seperti itu. Itu juga manusia seperti itu. Manusia juga seperti itu. Isi tubuh kita ini ya sama aja kayak gitu. Cuman karena ilmu, nasib kita akan berubah. Kemuliaan Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, kemudian ini ada contoh ini cerita ulama santri zaman dulu ya. Santri zaman dulu ketika mau mondok. Ini Ustaz bacakan ya. Wa kana lan ana sapa ba'dul mutaqaddimin, wong-wong zaman biyen. Ya wong santri lah ya, santri zaman biyen. Idza dhahaba nalikane berangkat sapa ba'dul mutaqaddimin ila muallimihi maring gurune ba'dun. Sowan lah ya, sowan. Ketika mau sowan atau mau berangkat mondok. Lapo? Tasodako mongko sodako sapa ba'dul mutaqaddimin. Paring sodako nek gurune nek kiai ini. Bisain kelawan suwiji wiji. Gawan ya. Lah iki cocok wong Jawa iki, pinter wong Jawa iki. Wong Jawa iki nganut ulama-ulama mbiyen, wong mbiyen. Nek sowan kiai nek nggawa gula, nggawa minyak. Sing gak pengen abot-abot ya salam templek. Nah, ini tasodako bisain dengan sesuatu yang dimilikinya. Gak ada duit akeh ya. Apa sing diduwe? Panen sawo ya nggawa sawo. Panen klampok ya nggawa klampok. Panen mangga ya nggawa mangga. Sing nelayan mari along ya, utawa oleh iwak tongkol, oleh iwak telu digawa kiyaine loro. Sing dimasak siji. Lah ini tasodako bisain. Apa sing dundu weni. Dene wong sugih-sugih lah apa nggawa iwak siji ning gone kiai. Ya wis duit ngono bae ya. Niki 100 juta ya damel pondok. Nah, begitu ya. Bisain disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang pertama ya, sedekah. Kemudian yang kedua, ndongakno kiai ini. Ndongakno gurune. Piye bentuk doanya? Ini contohnya waqala Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ustur mugi-mugi nutupi panjenengan aiba muallimi ing aibe guru kula, ing cacate guru kula. Anni saking ingsun wala tudhib lan aja ngilangno panjenengan barokata ilmihi ing berkahe ilmune guru kula. Lho Ustaz, lapo kok malah ndongakno muga-muga kita ini enggak ngerti aibe guru kita. Ini penting ya. Ustaz jelaskan. Nah, apa jenenge? Setiap orang itu pasti punya dosa, baik kecil maupun besar. Baik itu yang apa ya, baik itu baik kecil maupun besar lah. Kita berdoa jangan sampai kita itu tahu aib guru kita. Sekalipun aib di sini itu tidak harus dosa loh ya, tidak harus sesuatu yang dianggap yang bernilai dosa di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya tidak turun muru'ah atau kehormatan guru itu di hadapan kita. Kita kalau sudah tahu aib guru kita, maka kita akan koyok gaya tok ngono misalnya ya. Gaya tok Pak Yai iku.
ning omah ya. Wah, wedi karo bojone. Wah, dikongkon-kongkon karo bojone, dikongkon nyapu, dikongkon iso-iso, dikongkon umbah. Tapi ini ceramah. Wah, omongnya akeh. Wah, ya. Ini poin pentingnya. Jangan sampai kita tahu berdoa ning Gusti Allah, ya Allah mugi-mugi dhewek iki ra ro aibe guru kita. Supaya tidak timbul pikiran seperti itu. Kalau sudah timbul pikiran seperti itu, kita akan meremehkan wong alim, meremehkan kiai, meremehkan guru. Kalau sudah meremehkan, ya efeknya ke kita nggak mau belajar. Nah, seperti itu ya. Wala tudhib lan mugi-mugi orang ngilangi jenengan barokata ilmihi ing barokai guru kula. Muga-muga barokai tetep ngeluber tenggene kita ndonga begitu. Jadi dua itu ya. Tradisi orang zaman dulu ketika mau sowan ke gurunya atau berangkat mondok. Yang pertama sedekah dengan sesuatu yang dimiliki, yang kedua berdoa supaya tidak tahu aib guru kita. Ini ada contoh. Ya, Nana ada contoh dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ya radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu berguru pada Imam Malik. Imam Malik, imam pendiri mazhab Maliki. Beliau terkenal sebagai ahli hadis. Malik bin Anas yang tinggal di kota Madinah. Lah Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Lah hebatnya Imam Syafi'i itu sebelum berguru pada Imam Malik, beliau sudah khatam dulu kitab Muwatta. Kitab Muwatta, kitab yang disusun oleh Imam Malik. Jadi sudah tidak hanya khatam, tapi sudah hafal. Wah, ini yang keren ya. Kayak sampean ini maka ini ngaji pada Buya Nasrullah ya. Buya Nasrullah itu nyusun kitab Quran hadis. Lah sampean sebelum diajar mata pelajaran Quran hadis itu sudah khatam, sudah hafal ayat-ayat dan hadis yang ada di kitab itu. Wah, keren nggak kira-kira itu ya? Nah itu Imam Syafi'i. Sekalipun cerdasnya seperti itu, berguru sudah hafal karangan gurunya, Imam Syafi'i itu tetap ihtiram, tetap memuliakan gurunya yang bernama Imam Malik. Apa ceritanya? Kuntu atasaffahu al-waraqah baina yadayya Malik tasaffuhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma' waqah. Jarine Imam Syafi'i, ketika saya mengambil lembaran kertas yang ada di dekat Imam Malik, saya mengambilnya dengan sangat hati-hati. Ini salah ini ya, tidak beliau, tapi saya mengambilnya dengan sangat hati-hati. Supaya apa? Supaya Imam Malik gak keringi kreseke kertas. Karena khawatir ganggu. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itulah, ini yang harus kita contoh ya. Jangan sampai kita misalnya main bola, main apa gitu yang sekiranya bisa mengganggu guru kita, mengganggu kiai kita. Atau bertamu di waktu yang tidak tepat, siang-siang. Setelah kiainya itu capek seharian pagi sampai zuhur ngajar, habis zuhur mau istirahat, didodok. Wah ya, dodok atau tengah malam gitu. Nah ini seperti itu. Nah, contoh Imam Syafi'i begitu, sampai tidak berani ngambil kertas sembarangan, pelan-pelan supaya tidak mengganggu. Lah hasilnya bagaimana? Selain Imam Syafi'i cerdas, juga sangat takdim pada gurunya, ya hasilnya ya seperti yang kita lihat hari ini, seberapa kondangnya Imam Syafi'i begitu. Nah, kemudian contoh berikutnya ada Imam Ar-Rabi'. Imam Ar-Rabi' ini muridnya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Wallahi majtaratu an ashrabal ma' wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Kata Imam Ar-Rabi', demi Allah saya tidak pernah minum air. Tidak pernah minum air sementara Imam Syafi'i melihat pada
saya. Imam Ar-Rabi nggak pernah minum di hadapan Imam Syafi'i. Lapo sungkan. Nah, bentuk penghormatan. Lah, bocah saiki tidak hanya minum, angop wae ra ditutupi di depan gurunya. Wes, ya. Los deh ya. Wahing ora ditutupi. Lah ini bahaya sekali ya. Wah, gimana itu ilmunya mau manfaat itu ya. Wahing, angop, watuk di depan gurunya gak ditutupi. Lah, itu beberapa contoh bentuk penghormatan kita kepada guru. Lah. Nah, ini kalau kita memang pengen ilmu manfaat ya harus seperti itu. Lah, anak. Nah, yang terakhir pentingnya meminta penjelasan guru. Ini insyaallah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya atau sekarang aja deh ya, baru 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafsiril ustadza watruk ma bada libati fahmika min kitabin was'ala. Ini bab yang menjelaskan tentang pentingnya kita meminta penjelasan guru atau pentingnya kita berguru. Jangan sampai kita belajar dari Google ya. Nah, jangan sampai kita belajar dari Mbah Google saja. Kalau zaman sekarang sindirannya begitu. Ya mungkin Syekh Abu Bakar Sato nyindir ini pakai ini ya. Tapi yoga. Tapi kok cocok untuk zaman sekarang. Jangan sampai kita bergurunya hanya pada Mbah Google. Tapi harus ditanyakan pada gurunya. Wastafsir lan amriho pertelo. Minta penjelasan. Al ustadza ing ustad ing guru. Watruk nang ninggalo sira ma ing pemahaman bada kang pertelo. Libadihi fahmika maring pemahaman dasar sira. Min kitabin sangka siji kitab. Was'ala lan takono temen sira. Jadi bait ini, nazam ini menjelaskan betapa pentingnya kita meminta penjelasan dari guru. Jangan sampai kita menggunakan asumsi atau pemahaman pribadi kita terhadap sebuah kitab. Kenapa? Karena ini di bagian akhir ini ada ini. Nah, gitu ya. Fala ta'tamid ala fahmika. Ojo gumantung cecekelan sira ala fahmika ing atase pemahaman sira. Kenapa? Ya karena kemungkinan salah itu sangat besar. Kemungkinan salah itu sangat besar. Makanya itu perlunya kita tanya pada ustadz. Nah, ada makalah yang sangat terkenal. Inna man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Sesungguhnya orang yang gurunya adalah kitab saja, kitab loh ya ini, fa khata'uhu, maka salahnya aktsar, lebih banyak daripada benarnya. Padahal ini kitab loh ya. Nah, tidak Mbah Google, apalagi Mbah Google tambah salah. Sapa wonge sing hanya berguru pada kitab, hanya berdasarkan pada pembacaan sebuah kitab tanpa ditanyakan pada gurunya, maka bisa dipastikan salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Makalah lain yang jauh lebih terkenal adalah sapa wonge sing gurune berguru hanya pada kitab, maka gurunya adalah setan. Setan akan menyesatkan dia. Ya, setan akan menyesatkan dia. Nah, Ustadz pernah pengalaman bekerja di penerbitan buku ketika menjadi editor di sebuah penerbit Islam. Ini ada penerjemah itu yang salah paham terhadap sebuah hadis. Salah paham terhadap sebuah hadis sehingga memang teks hadisnya seperti begitu. Memang teks hadisnya artinya A gitu. Tapi maksudnya itu A plus gitu ya. Atau A italic ya, atau A bold gitu. Tidak sekedar A. Nah, saya Ustadz lihat itu ketika ngoreksi terjemahannya itu kemungkinan besar dia itu dikejar deadline terus tidak buka syarah.
Nah, buka syarah dari sebuah hadis itu juga termasuk bagian dari wastafsiril ustadza. Nah, mencari pemahaman dari ustadz, dari syekh, dari ulama gitu. Sehingga tidak salah paham. Karena memang kadang hadis Nabi itu memang singkat padat gitu. Singkat padat, terus ada asbab wurudil hadis, itu yang penting. Sehingga kadang teksnya A itu ya kalau kita pahami ya tidak mesti pemahamannya A. Karena apa? Karena kita bisa merujuk pada asbab wurudil hadis. Seperti itu. Nah, ini pentingnya kita berguru. Makanya perlu ada sekolahan ya, perlu ada pondok pesantren, sehingga pemahaman ketika kita baca buku-buku itu tidak salah. Nah, ini ya termasuk nanti misalnya sampean suka baca di perpustakaan gitu ya. Kemudian ada yang aneh, ya tanyakan pada gurunya. Tanyakan pada saya ya pas ngajar gitu, jangan malu-malu. Karena Ustadz saya lihat itu di perpus M.Ataba ini juga banyak buku-buku karya Ibnu Taimiyah misalnya, atau muridnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini dua orang ulama ini rujukan dari ini kelompok sebelah ya, rujukan dari Salafi Wahabi. Nah, bisa jadi pemahaman keduanya ini tidak sama atau bertentangan dengan pemahaman ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu saya menanyakan. Jangan kemudian dipahami, oh begini ya ternyata ya. Wah, padahal kok aneh, maksud suatu aneh. Tapi sama diam aja, diterima aja apa adanya di kitab itu karena merasa dapat pemahaman dari kitab tersebut. Nah, ini yang salah ya. Ini yang salah. Nah, begitu. Saya kira ini saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tugasnya adalah menulis 3 bait yang sudah Ustadz bacakan, yakni 1 wastafsiril ustadza watruk ma bada libadihi fahmika min kitabin was'ala. Kemudian yang kedua, wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadih bil adillah. Kemudian wajjih kalamal qaumi ghaira mukhtiin wa mualliman wakir walasta mujadila. 3 bait ini ditulis di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA-nya Ustadz. Terima kasih atas atensi, perhatian dan simak jenengan sampean semuanya. Jangan lupa like dan komen.